Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini kacau begitu ya. Kok bisa ya Pak Ganjar itu ya bisa menelpon Pak Heru dan memberikan satu semacam apa ya, semacam masukan dan sebagainya. Ngurusi di Jawa Tengah sendiri saja, ngurusi daerah sendiri saja sudah seperti itu begitu kan. Dan bahkan ini dibully habis-habisan bagi netizen begitu. Ini Ganjar heran ya diolok-olok ya karena telepon PJ Gubernur dan Sekda DKI ya. Kita lihat bahwa orang-orang seperti ini kan tahu begitu kan ya, bukan ranahnya dan wilayahnya. Dia seorang sok menjadi presiden begitu ya, bisa melakukan seperti itu. Ada apa begitu, bahkan dibully habis-habisan begitu ya. Karena pada hakikatnya kita lihat saja apa yang dilakukan Pak Heru, apa yang dilakukan Sekda selama ini berarti ya tidak maksimal, kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya kalau Pak Ganjar serius menangani Jawa Tengah saja begitu kan, dengan angka kemiskinan ekstrim yang luar biasa di situ, banjir, wadas dan sebagainya ya, masih belum terselesaikan di situ begitu ya. Kok tiba-tiba ya memberikan nasihat kepada daerah lain? Ada apa begitu? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Ganjar Pranowo heran karena dibully setelah menyambungkan keluhan pedagang pasar ya ke pimpinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada apa begitu ya? Karena pada akhirnya bukan ranahnya di situ begitu kan. Sok-sokan menjadi pahlawan begitu ya. Gini deh, aku jelasin pelan-pelan biar intelijensimu paham ya. Kalau ada orang ngobrol sama binimu, lalu binimu curhat ke orang lain itu, dan ketiba ya orang itu telepon kamu sambil bilang, kok lu nggak beres ya ngurusin rumah tangga lu sendiri? Kira-kira elunya gimana deh? Betul juga begitu kan ya. Ini kan kalau kita lihat secara secara ilustrasi begitu ya. Ini pandir. Ya bisa saja begitu kan. Bukan presiden saja ya, ngurusi juga di Jawa Barat, ngurusi juga di DKI Jakarta begitu kan. Seolah-olah gubernurnya kemana begitu ya. Kan begitu pertanyaannya begitu. Inikah capres pandir kata Butet Korslet? Ya, masyarakat bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu ya. Yang mengherankan sibuk urusan warga di Jakarta, sementara daerahnya sendiri dia punya kewajiban dan diabaikan. Betul begitu, kok bisa begitu kan? Ya, padahal ya pasar tradisional di situ banyak yang mangkrak begitu kan ya. Kok mungkin ditanya harganya berapa di situ begitu ya, harga-harga pokok semakin mahal. Tidak bisa begitu. Pak Ganjar itu memberikan ya kewenangan begitu kan, bisa menurunkan harga yang ada di Jakarta apalagi di Jawa Barat. Itu ada porsinya masing-masing di situ begitu. Seolah-olah kan melangkahi mereka begitu. Kok heran ya Pak, kami rakyat aja paham mana wewenang Bapak, mana wewenang Gub DKI, Bapak Gub mana ya? Ya itulah kalau hasil pencitraannya begitu kan, terobos seperti itu begitu ya. Bukan kapasitas lu bokep ya, provinsi lu aja nggak dilurusin, udah ngurus provinsi lain, status lu masih bertugas, belum purna tugas bokep. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Ini bak kata kera di hutan disusui anak digendong kehausan. Ya, kita lihat saja begitu patah seperti itu begitu. Mengapa Pak Ganjar itu seperti itu begitu ya? Ini agak kacau begitu. Dan bahkan ya Heru bilaik ya, ngaca bosku, rumah sendiri masih berantakan, kok ngomongin rumah orang, emang situ oke? Itu kan kritikan-kritikan luar biasa begitu ya, seolah-olah kan tamparan netizen kan tamparan keras, seolah-olah dia kan memberikan satu dampak kepada Heru begitu kan, bahkan dicap sebagai Pak Heru tidak becus bekerja begitu kan. Kalau ini yang diurusi oleh Pak Ganjar begitu kan ya. Kemarin yang ngekonter warga dengan nanyain KTP mana, warga Jateng apa enggak ya, ketika menanggapi keluhan sekarang berbolak ya dirujak karena ngurusin daerah lain. Semangat Pak Ganjar. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Ada pro dan kontra di situ ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ganjar heran ya diolok-olok karena telepon PJ Gubernur dan Sekda DKI Jakarta. Ada apa begitu ya? Terkait dengan adanya situasi dan kondisi sekarang, itu pencitraannya Pak Ganjar sudah memulai begitu ya, sudah klimaks ya kalau dalam bahasa sekarang begitu ya. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan ini begitu ya. Ini
Bakal calon presiden capres ya diusung oleh PDP Ganjar Pranowo heran karena dibully setelah menyambungkan keluhan pedagang pasar ke pimpinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Emang Heru tidak bisa turun ke bawah ya? Emang di Jawa Barat Kang Emil tidak bisa turun ke bawah begitu ya? Kok Pak Ganjar yang bisa ngurusi seperti itu? Ini kan seolah-olah melangkahi begitu ya. Pernyataan ini Ganjar menyampaikan setelah belusukan ke dalam gang-gang kecil dan lembab ya di RW 5 Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu ya. Sabtu ya di sela-sela belusukan ke Pasar Bahari Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara ya Ganjar menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru ya Budi dan Sekda Pemprov DKI Jakarta Joko Agung Setio. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak PJ Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal. Terus diupload kok dibully ya, ujar Ganjar heran ya. Ya karena pada hakikatnya kan siapa sih sebenarnya Ganjar begitu kan? Walaupun dia akan menurunkan harga pokok, menelpon sana sini akan bisa mempunyai kewenangan di situ begitu. Ini kan kacau begitu ya. Gimana logikanya begitu kan? Bukankah dia kalau jadi presiden bahan-bahan pokok akan turun dan ini dan itu kan seharusnya berbicara seperti itu begitu. Tapi kan kok ngibulnya semakin tinggi di situ begitu ya. Masyarakat bahkan ya percaya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Ganjar selama ini wah, ini ya pencitraan begitu ya. Apalagi diupload begitu. Ini menurut Ganjar dalam belusukan itu dia mendengar keluhan mengenai pelayanan publik seperti biasanya ya. Beberapa hari sebelum misalnya ia didatangi puluhan pedagang bakso yang mengeluhkan persoalan izin produksi pangan industri rumah tangga ya di Kota Bekasi, Jawa Barat di rumah dinasnya ya Puri Gedeh, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan Ganjar kemudian menelpon Wali Kota Bekasi Tri Adianto Tjahyo. Menurutnya Ganjar pihaknya juga kerap dihubungi kepada daerah lain mengenai persoalan warga. Kami juga sering ditelepon para kepala daerah itu suatu biasa ya. Tapi siapa yang menelpon kan begitu ya. Tapi menjadi esensi ya ketika kemudian akan ada kontestelasi ya, selalu ya ujar Ganjar. Sebelumnya saat belusukan di pasar di Tanjung Priok Jakarta Utara Ganjar menelpon Sekda DKI Joko, namun Joko tidak kunjung mengangkat teleponnya. Setelah itu ia kembali bercakap-cakap dengan warga. Sesaat kemudian seorang pria menyerahkan ponsel yang telah tersambung dengan Joko. Bahkan ya, ini saya lagi di Pasar Anyar Bahari. Permasalahan pertama mereka pedagang menyampaikan pembayaran retribusi itu berat ya. Boleh enggak diringankan? Tanya Ganjar. Enggak, jawab Joko di ujung telepon ya. Bahkan ya sebelumnya PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2021 April lalu ya, tepat pada peringatan Hari Kartini dan beberapa hari menjelang Idul Fitri. Padahal kita lihat ya, Pak Ganjar meminta keringanan. Ini bukan kewenangan Pak Ganjar di situ begitu ya. Bahkan dijawab oleh Joko di ujung telepon, enggak ya, enggih katanya ya. Ini enggih ya di ujung telepon mengatakan enggih ya. Ada apa begitu kan? Apakah selama ini begitu kan? Ya siapa yang salah begitu kan? Apakah ini kurang ke bawah atau siapa begitu kan? Begitu pertanyaannya begitu ya. Sebelumnya PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ya pada 21 April lalu, tepat pada peringatan Hari Kartini dan beberapa hari menjelang Idul Fitri. Ya, selang beberapa waktu kemudian Partai Persatuan Pembangunan P3 merapat dan menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar. Beberapa waktu hari non-parlemen seperti Partai Persatuan Perindo dan Hanura ya merapat memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Inilah cara-cara mereka begitu kan bergibul begitu ya. Tapi masyarakat kan sudah cerdas hari ini bagaimana apa yang salah dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan Pak Ganjar begitu kan. Ya walaupun pencitraan tinggi ya di demokrasi modern hari ini sudah tidak layak hal-hal seperti itu. Ya sudah saatnya sekarang itu adu narasi-narasi yang baik begitu ya. Ya pada hakikatnya wallahu alam begitu siapa yang terpilih nanti mari kita hormati itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.